Shalom, Bapak Mama dan saudara-saudari yang diberkati oleh Yesus Kristus. Hari ini tanggal 13 Mei 2020, kita akan memulai ibadah rumah tangga kita di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu, sebelum kita memulainya, terlebihnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih banyak buat setiap anugerah kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami, terkhususnya dari pagi hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih menjaga dan melindungi kami. Dan pada malam hari ini, kami akan memulai ibadah rumah tangga kami. Oleh karena itu, kiranya ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 240A ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat 240A ayat yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, gita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Kita mempersiapkan bacaan yang terambil dari surat Titus pasal 2. Surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua sehingga apa yang sebentar kami baca, kami dengar dan kami renungkan, mampu kami pahami sehingga kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang tidak saja membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi Bapak Mama dan saudara-saudari, Shalom. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Pertanyaan awal untuk kita renungkan bersama-sama. Kapan COVID-19 atau Corona ini akan berakhir menurut Bapak Mama, saudara-saudari sekalian? Kapan kita bisa melanjutkan setiap aktivitas kita seperti biasa? Mulai dari belajar, bekerja, beribadah, dan melakukan setiap aktivitas tanpa rasa khawatir, takut, cemas, akibat kondisi dunia yang memprihatinkan sekarang.
Kapan kita bisa melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita tanpa dibatasi? Ketika kita mau keluar rumah, tidak ada yang menghalanginya. Dan ketika kita mau melakukan setiap aktivitas apapun, kita bisa melakukan dengan penuh sukacita. Apakah pergumulan kita semua mulai dari pribadi kita masing-masing, keluarga, dan juga kondisi dunia akan berakhir? Apakah Allah akan menyelamatkan kehidupan kita atau tidak? Yang jelas, Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya bergumul sendiri. Sekali lagi, yang jelas Allah tidak pernah membiarkan umatnya bergumul sendiri. Karena kita semua adalah orang-orang yang berharga di hadapan Allah. Allah akan menolong dan menyelamatkan setiap beban pergumulan kita yang saat ini kita alami. Baik pergumulan pribadi, kita yang bergumul dengan setiap usaha pekerjaan, kita yang bergumul dengan keluarga untuk suami, istri, anak-anak, masa depan dari keluarga, dan juga kondisi dunia saat ini yang sedang terancam dengan COVID-19 atau Corona. Kita selalu berdoa kepada Tuhan setiap saat. Kita minta supaya Tuhan menolong kita dalam setiap persoalan kita. Kita meminta kepada Tuhan, jikalau Tuhan berkenan, biarlah virus ini boleh lalau dari kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukan setiap aktivitas, kita dapat melakukannya dengan baik. Sehingga kita semua bisa kembali melakukan setiap aktivitas, belajar, bekerja, dan beribadah seperti biasanya. Dan dengan penuh keyakinan, Allah akan menolong kehidupan kita untuk terus berjuang, untuk terus bijaksana, adil, serta setia beribadah dalam kondisi dunia saat ini. Kita bisa lihat dalam bacaannya yang ke pasal ayat 12. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sekali lagi, hanya kasih karunia dari Allah itulah yang akan menyelamatkan kita semua dalam mengatasi setiap beban pergumulan, persoalan, dan masalah kita. Karena kita berharga di hadapan Allah. Itulah yang menjadi tema untuk kita renungkan malam hari ini. Malam hari ini kita belajar dari surat Titus pasal 2. Ayat 11 sampai ayatnya ke-15. Tentang kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Surat ini berasal dari Rasul Paulus kepada Titus di Kreta. Surat Titus ini berisi tentang petunjuk-petunjuk bagaimana menata hidup jemaat dan menanggulangi ajaran-ajaran yang sesat yang ada di Kreta pada waktu itu. Oleh karena itu, Paulus mengirim surat ini supaya Titus membimbing jemaat di Kreta, supaya tidak terjerumus dalam ajaran sesat tersebut. Bacaan ini merupakan nasihat untuk kehidupan jemaat pada waktu itu, supaya betul-betul percaya kepada Allah dan tidak meninggalkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun dan menyelamatkan kehidupan mereka. Tidak hanya untuk jemaat di Kreta pada waktu itu. Saya percaya bahwa bacaan kita pada malam hari ini juga berlaku untuk kita semua dalam kondisi dunia saat ini. Ketika dunia sedang dihadapi dengan berbagai tantangan, persoalan, dan juga kondisi karena virus corona, saya percaya bahwa Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 menolong dan menguatkan kehidupan kita. Bahwa semuanya karena kasih karunia Allah yang sudah nyata dalam kehidupan umat manusia. Dan kasih karunia itulah yang akan terus menolong kehidupan kita untuk mengatasi setiap pergumulan, setiap persoalan, masalah yang kita hadapi. Kata sudah nyata dalam bacaan kita pada malam hari ini, dalam ayatnya yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kata sudah nyata dalam bacaan ini menggambarkan seperti dalam kegelapan malam, kemudian terbitlah mentari pagi yang menyinari setiap kegelapan itu dengan terang fajar matahari.
Demikian juga kehidupan kita yang berabad-abad penuh dengan dosa, karena kegelapan dosa akibat kesalahan kita semua. Kedatangan Yesus Kristus itulah yang membuat terang. Kedatangan Yesus Kristus itulah yang menguatkan kehidupan kita. Dan harus kita sadari bersama, semuanya karena kasih karunia Allah. Allah mengasihi saya, Allah mengasihi Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Allah tidak pernah membiarkan kehidupan kita bergumul sendiri. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita dalam setiap kondisi apapun. Kasih karunia Allah ini datang melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus datang menyelamatkan semua umat manusia, mulai dari dosa Adam dan Hawa. Kehidupan kita saat ini, dan juga Yesus hadir untuk menyelamatkan semua umat manusia yang akan datang, termaksud anak dan cucu kita semua. Artinya kehadiran Yesus Kristus tidak terbatas untuk beberapa orang tertentu. Kehadiran Yesus Kristus ini mencakup semua umat manusia, yang miskin, yang kaya, yang bahagia, yang penuh dengan pergumulan. Yesus selalu datang untuk kehidupan kita semua. Artinya bahwa kehadiran Yesus tidak terbatas untuk orang-orang, untuk kelompok-kelompok tertentu, tetapi untuk semuanya. Karena itu malam hari ini kita belajar untuk tidak pernah membuat perbedaan dengan orang lain. Kita mengasihi tanpa batas, menolong dan memperhatikan kehidupan orang lain. Kasih karunia Allah tidak hanya memberikan pengampunan dosa, tetapi juga mengajarkan kepada kita tentang kehendak Allah dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi setiap beban, persoalan, masalah, dan pergumulan yang kita hadapi. Persoalan dalam rumah tangga, makan minum, kehidupan ekonomi, keuangan, rumah tangga, suami, istri, pendidikan, masa depan, dan setiap beban pergumulan. Jangan pernah ragu bahwa Allah akan menolong dan menyelamatkan kehidupan kita. Jika saat ini masih ada beban pergumulan yang masih sama yang terus kita naikkan dalam doa, Allah mau kita terus berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Sebab Tuhan akan sanggup menolong kita dan memberikan jalan keluar. Bapak, Mama, dan saudara-saudari, kehidupan yang kita jalani sekarang ini merupakan hasil kasih karunia Allah yang telah Allah kerjakan bagi kehidupan kita semua. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita lebih hebat, kita lebih kuat, sehingga dalam persoalan kita pukul dada bahwa kita yang menyelesaikan beban persoalan itu. Dan kita lupa bahwa ternyata ada Tuhan yang terus memberikan pada kita hikmat, kekuatan untuk menyelesaikan beban itu. Ketika kita masih hidup sampai saat ini, itu juga bagian dari anugerah Allah. Sebab kita semua diciptakan oleh Allah dan ditempatkan dalam dunia saat ini dengan sebuah tujuan besar, yaitu hidup menjadi berkat bagi sesama dan juga kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kehidupan yang telah diselamatkan oleh Allah haruslah betul-betul kita cerminkan dalam setiap perbuatan kehidupan kita, dimanapun kita berada, baik di rumah, di tempat beraktivitas kita, dan dimanapun kita berada. Hendaklah kita mencerminkan akan kehidupan yang sesuai dengan cinta Tuhan. Janganlah kita pernah menyepelekan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebab kita berharga di hadapan Allah dan kita adalah milik Allah. Karena itu, Allah rela menyerahkan anaknya Yesus Kristus untuk menjadi korban penebusan dosa bagi kita semua. Karena itu hiduplah dalam takut akan Tuhan. Hiduplah dalam cinta, kasih, saling menghargai, menghormati, membantu, mendoakan satu sama lain, dan hiduplah untuk saling menguatkan dan menghibur jika ada dalam masalah atau pergumulan. Percayalah bahwa kasih karunia Allah akan sanggup menolong kita semua untuk menyelesaikan setiap masalah, persoalan, dan pergumulan yang kita alami saat ini, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, tetangga,
dan juga dengan kondisi dunia saat ini. Allah akan sanggup menolong kita untuk mengatasi dan mendapatkan jalan keluar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyelamatkan dan membantu kita menyelesaikan setiap persoalan. Allah tahu yang terbaik bagi kita, karena kita adalah milik Allah, dan Allah akan terus berusaha untuk kita tidak terjerumus dalam dosa. Dan Allah juga akan terus berusaha untuk tidak membiarkan kita terus sendiri bergumul dengan beban, persoalan, dan pergumulan kita. Tetapi Allah akan menolong kita untuk menemukan setiap jalan keluar. Allah akan membuka pintu untuk kita bisa mendapatkan berkat dari kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Mama, dan saudara-saudari, jangan pernah membuat diri kita sendiri untuk terjerumus dalam dosa, dan janganlah menyerahkan persoalan, pergumulan kita kepada yang lain, tetapi taruhlah di dalam tangan Tuhan. Marilah kita memanfaatkan kesempatan dan kasih karunia yang telah Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, dan teruslah percaya kepada Allah bahwa hanya Allah yang sanggup menolong kehidupan kita. Bapak, Mama, dan saudara-saudari, di tengah kondisi dunia saat ini, teruslah percaya bahwa COVID-19 atau virus corona pasti akan segera berlalu, dan kita semua bisa kembali melanjutkan setiap tugas tanggung jawab dengan baik. Mari kita saling mendukung dan bergandengan tangan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona ini, dengan terus mengikuti anjuran dari pemerintah, tenaga medis, dan gereja. Teruslah percaya bahwa melalui surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 tentang kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia, kita belajar bahwa kasih itu akan terus menolong kita dalam menghadapi setiap persoalan dan menolong kondisi dunia saat ini, sehingga virus corona atau COVID-19 segera berlalu dari dunia ini. Dengan demikian, hanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Tuhan menolong kita dengan kebenaran firman-Nya, dan Tuhan menolong kita semua di mana-manapun kita berada dalam mengatasi setiap beban persoalan. Dan percayalah bahwa janji Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, kesetiaan, dan waktu Tuhan dalam memberikan kepada kita setiap jawaban doa yang terbaik. Tuhan menolong kita. Amin. Kita mendengarkan satu pujian. Bersama
Ya Tuhanku, kami perlu pertolongan-Mu. Hari-hari kami lalui, jangan dapat damai hati ini. Kemana kami harus pergi? Kekuatanku kami tak miliki. Kami sebut nama Tuhan, janganlah rintihan yang Bapa Surgawi, Bapa api yang malu, beserta badai pergi berlalu bersama hari. Kemana kami harus pergi? Kekuatan pun kami tak miliki. Kami sebut nama Tuhan, dengarlah rintihan anak negeri. Ya Bapa Surgawi, padamkan api yang lalu, beserta badai pergi berlalu bersama hari ini. Beserta badai pergi berlalu bersama hari ini. Beserta badai pergi berlalu bersama hari ini. Merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan juga memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu.
mohonlah perlindungan-Mu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Mama dan saudara-saudari, kita akan bersyafaat kepada Tuhan dan sekaligus menutup ibadah ini dan menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita membawa setiap beban, persoalan, pergumulan pribadi kita, keluarga, dan jangan lupa kita terus mendoakan kondisi dunia, para perawat, orang-orang yang terkena virus ini, orang-orang yang berduka, dan juga kita meminta perlindungan dari Tuhan untuk setiap pemimpin dan setiap orang-orang yang dengan sukacita memberi diri untuk virus ini segera berlalu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami terus datang kepadamu. Kami berterima kasih buat cinta kasih karunia dan anugerah kebaikan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih karena napas kehidupan yang masih kami rasakan. Terima kasih buat kekuatan, kesetiaan, dan anugerah kasih-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap beban persoalan yang kami lewati dalam kehidupan ini, kami tidak pernah ragu bahwa kami punya Allah yang terus bersama-sama dengan kami. Itu terbukti ketika kami masih ada sampai saat ini. Kasih Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami sudah melakukan berbagai aktivitas, tanggung jawab, pekerjaan, dan pergumulan kami sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih karena Tuhan masih menjaga, melindungi, dan memberikan pada kami kesempatan supaya kami terus memperbaiki kehidupan kami menjadi lebih baik lagi, dan terlebih dari itu menjadi berkat bagi semua orang di sekeliling kami. Kami sadar bahwa dari setiap anugerah kebaikan dan cinta kasih-Mu yang terus Bapa berikan pada kami sering lalai, kami sering melupakan setiap berkat, setiap janji, dan setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami sering memikirkan hal-hal yang menikmati kehidupan kami. Kami selalu melakukan setiap hal yang terus memberikan kehidupan kami jauh dari Tuhan. Oleh karena itu kami mohon ampun, dan kami meminta Allah mengampuni kami, sehingga kami boleh layak membawa setiap beban, setiap pergumulan dan persoalan kepada-Mu. Dan kami yakin dan percaya, ketika kami berserah kepada-Mu, kami menyampaikan setiap beban persoalan kehidupan kami. Allah tidak pernah menutup telinga, dan tangan Allah selalu memberikan jawaban untuk menolong kami dalam mengatasi persoalan. Kami terus mendoakan buat persekutuan yang ada di Jemaat Shilo. Hari ini Bapak izinkan kami ada dalam ibadah rumah tangga. Kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapak memberkati sehingga apa yang sudah kami baca, kami dengar dan kami renungkan, mampu kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga biarlah melalui kebenaran firman-Mu, itulah yang akan terus menguatkan kami dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam dunia ini. Bapa dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami terus mendoakan setiap beban pergumulan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa buat suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak adik, keluarga, dan semua orang-orang yang kami kasihi yang masih bersama-sama dengan kami. Allah terus memberkati persekutuan kekeluargaan ini, sehingga dimanapun kami berada nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Sehingga dalam setiap kehidupan aktivitas rumah tangga kami, nama Tuhan yang kami puji, dan biarlah dari setiap apapun yang kami lakukan, banyak orang diberkati. Kami terus mendoakan beban pergumulan dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami yang sementara bergumul dengan kondisi ekonomi kami yang bergumul dengan pendidikan, anak usaha, dan apapun yang saat ini sedang kami rasakan. Kami yakin dan percaya bahwa Allah akan terus mendengar, Allah akan terus memberikan pada kami kekuatan sehingga kami mampu melewati setiap persoalan ini. Dan kami yakin dan percaya melalui kasih karunia-Mu itulah yang akan memberikan pada kami kelegaan.
Bapa dalam kerajaan surga, kami terus mendoakan setiap aktivitas kami, ketika kami berada di rumah maupun ketika kami berada di luar rumah. Kami minta Allah terus bersama-sama dengan kami menjaga, melindungi, dan menguatkan iman percaya kami, bahwa ketika kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan itu juga akan menguatkan kami dimanapun kami berada. Kami terus mendoakan kondisi dunia yang terjadi saat ini dengan virus corona yang terus semakin hari semakin bertambah. Allah memberikan pada kami kekuatan, Allah berikan pada kami hikmat, sehingga kami mampu melewati setiap kondisi, setiap beban persoalan dunia ini. Kami terus mendoakan orang-orang yang saat ini mengalami sakit, baik penyakit apapun maupun karena virus ini, dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di rumah sakit maupun dimanapun mereka berada. Allah mau kuatkan iman percaya mereka, Allah mau menyembuhkan iman mereka, Allah mau menyembuhkan kesehatan mereka. Apapun yang mereka pakai untuk proses penyembuhan, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, apapun yang diusahakan, Allah mau campur tangan, Allah mau kuduskan dan memberkati semuanya itu. Sehingga biarlah dari semuanya itu mereka mendapatkan kekuatan dan pemulihan yang berasal daripada. Kami terus mendoakan dokter, perawat, para relawan, orang-orang yang memberi diri untuk menunjang akan kesembuhan dari orang-orang yang saat ini sakit. Allah menjaga, melindungi kehidupan mereka. Allah berikan kepada mereka hikmat, kekuatan, keluarga mereka, apapun yang saat ini mereka gumuli. Allah mau mendengarkan dan memberikan jawaban doa yang terbaik dari setiap beban kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat orang-orang yang saat ini sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Allah mau hibur dan menguatkan iman percaya mereka, sehingga mereka terus dan senantiasa berharap hanya kepada Bapa dalam kerajaan surga. Kami terus mendoakan setiap pemimpin negara yang ada dalam dunia ini, terkhususnya kepada Presiden kami Jokowi, setiap gubernur, bupati, wali kota, dan setiap orang-orang yang memberi diri untuk Tuhan pakai untuk menunjang akan kesejahteraan masyarakat. Allah memberkati kehidupan mereka, Allah menguatkan kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka pakai, apapun yang mereka ambil untuk setiap keputusan, itu mampu menjadi berkat bagi kami semua. Bapa dalam kerajaan surga, kami terus mendoakan setiap pendeta, majelis, jemaat yang ada di Jemaat Gemicilo Naikoten 1 maupun jemaat-jemaat dimanapun mereka berada. Allah menguatkan kehidupan kami semua. Allah mau bersama-sama dengan kami, dengan kondisi dunia saat ini, dengan beban persoalan yang kami gumuli saat ini. Kami yakin dan percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendiri, dan Allah akan memberikan kepada kami jawaban doa dan kekuatan. Kami terus mendoakan janda, duda, orang-orang miskin, orang-orang terlantar, dimanapun mereka berada. Allah memberkati kehidupan mereka dan melindungi kehidupan mereka, dan pakai kami semua untuk mampu menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kami mendoakan setiap rencana, aktivitas, pergumulan kami ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang bersama-sama dengan kami, yang akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Oleh karena itu kami meminta Allah memberkati kami semua, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus terus tinggal menyertai kami semua, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah rumah tangga kita pada hari ini, Rabu 13 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Mama, saudara-saudari dimanapun kita berada, dan terus percaya bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Shalom.